Terbangun dari pingsannya, wanita ini melihat di sekelilingnya sudah dipenuhi oleh air yang menggenang. Lalu saat ia mencoba melihat keluar dari sela-sela lubang, ternyata Ana sudah berada di tengah lautan. Malam lalu ia mengalami insiden mengerikan. Ana yang sedang menyelinap di sebuah kontainer yang diangkut kapal besar, tiba-tiba dikejutkan dengan guncangan keras. Ternyata kapal yang membawa kontainer sedang menerjang badai, sampai-sampai membuat Ana tidak bisa mempertahankan dirinya dan terlempar-lempar. Ia berusaha meminta tolong dengan awak kapal di luar, namun tidak ada yang menjawab sampai akhirnya semua kontainer di kapal terlempar keluar dan jatuh ke lautan. Lalu Ana mengalami benturan keras di kepalanya. Ana pingsan semalaman dan saat sadar, ia sudah terdampar di tengah lautan. Tak ada satupun orang di dekatnya. Ana berusaha mencari HP-nya yang ternyata sudah rusak dan tak bisa digunakan lagi. Ia melihat sebuah tas dan mencoba membongkarnya dan terdapat sebuah HP lain. Namun ia tak bisa membuka kata sandinya. Ana sedang hamil. Ia harus bertahan hidup di sini. Namun air sedikit demi sedikit masuk ke dalam melalui lubang. Ia berusaha mencari barang-barang yang mungkin saja berguna untuk dirinya. Namun tidak banyak barang yang bisa ia gunakan untuk menyelamatkan hidupnya. Untung saja, satu peti berisi minuman yang cukup banyak. Ana juga berusaha menutup lubang-lubang di kontainer itu dengan lakban yang ia temukan. Namun secara mengejutkan, Ana mendengar seorang wanita terjebak di sebuah kontainer yang akan tenggelam. Ia berusaha mempertahankan dirinya namun semua itu sia-sia. Namun untung saja semuanya hanya mimpi. Tapi ia benar-benar sedang terjebak di sebuah kontainer yang terdampar di tengah lautan. Ana mencoba membuka peti yang ada di kontainer, namun ia sangat kesal saat mengetahui semua isinya hanya wadah makanan kosong. Tapi Ana mempunyai ide yang sangat cemerlang. Ia melihat karet ditutup wadah makanan itu. Ia memotongnya untuk menutup lubang-lubang di sana agar air tidak masuk ke dalam. Ana yang sedang hamil besar berusaha keras mempertahankan kontainer itu agar tidak tenggelam. Ana berusaha menghubungi kerabatnya, namun semua hanya sia-sia. Ana juga mengecek semua alat-alat yang mungkin saja bisa berguna untuk dirinya mempertahankan hidup. Tapi betapa senangnya Ana saat teleponnya berdering dan suaminya memberi kabar kalau ia akan segera menyusul. Namun tidak bisa dalam waktu cepat. Perut Ana pun semakin sakit dan ia merasa kalau bayi di dalam perutnya akan segera lahir. Bahkan ia pun harus memakan makanan bekas untuk menjaga kesehatan bayi di dalam perutnya. Ana semakin tak berdaya setelah berhari-hari terdampar di sini. Bahkan badai pun akan datang lagi. Lalu saat badai di malam hari menerjang, di saat itulah Ana harus melahirkan bayinya. Bersusah payah di tengah guncangan keras, Ana berusaha melahirkan. Kini Ana tidak lagi sendiri. Ada seorang bayi yang harus Ana pertahankan hidupnya. Ana pun melihat sebuah bor dan berusaha membuat lubang di bagian atas kontainer. Namun Ana tampak sangat kesal sekali karena bayinya terus-menerus menangis tanpa henti. Namun Ana harus bisa mengendalikan emosinya sebab di tengah lautan seperti ini, hanya dirinya lah yang bisa menyelamatkan hidupnya sendiri. Persediaan makanan semakin sedikit sedangkan Ana harus memiliki nutrisi yang cukup untuk memberikan ASI kepada bayinya. Ana terus berusaha membuat jalan keluar dari bagian atas kontainer. Namun karena asupan makanan yang sangat sedikit membuat kondisi tubuh Ana semakin lama semakin memburuk.